Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami bersama tim, kami berjuang sekarang berada di kawasan industri Makassar, tepatnya di PT Aneka Daur Ulang. Di tengah-tengah saya sudah ada beberapa teman-teman yang melakukan pemogokan dan mereka nginap di tempat kerjanya dengan beberapa tuntutan. Sebentar kita akan bertanya kepada kawan Arya yang sebagai pengurus PUK di sini. Ada juga Ketua Kusnadi yang sekarang berkasus dan kasusnya sekarang bergulir di pengadilan. Ya, untuk itu kawan-kawan, mari kita menyimak. Saya akan bertanya beberapa hal terkait tentang hak-hak buruh. Selamat malam kawan Arya. Selamat malam kawan Kusnadi. Oke, kami berjuang untuk teman-teman buruh Sulawesi Selatan khususnya Makassar. Kami sengaja melakukan peliputan ini dengan tujuan agar teman-teman buruh yang berada di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar itu kemudian bisa bersama-sama dengan serikat memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya. Saya mendapat informasi bahwa di tempat ini sudah beberapa kali melakukan mogok kerja. Saya ingin bertanya kepada kawan Kusnadi, kenapa sampai mogok kerja itu terjadi? Tuntutan-tuntutan apa saja yang kawan Kusnadi tuntut di perusahaan kawan Kusnadi? Mungkin bisa diceritakan kronologisnya. Jadi terkait dengan persoalan yang ada, kenapa kami melakukan pemogokan, dan ini bukan yang pertama kalinya, karena sudah ada kasus pertama yang dimana perusahaan melakukan PHK, PHK sepihak yang dilakukan, bahkan sampai juga melakukan yang namanya pemutusan kontrak. Dan saat ini kita melakukan pemogokan bersama kawan-kawan di PT Aneka Daur Ulang itu karena perusahaan tidak mau menjalankan yang namanya normatif. Dan memang betul-betul dan ada pernyataan dari pimpinan perusahaan atau owner itu sendiri yang memang betul-betul tidak mau menjalankan yang namanya normatif. Termasuk upah yang saat ini itu di bawah standar, tidak sesuai dengan upah minimum ketetapan dari pemerintah, dan juga berbicara BPJS Ketenagakerjaan yang sampai hari ini hanya 12 orang dengan saya, tapi karena saya sudah di off-kan, dan itu pun kemarin dicek di BPJS Ketenagakerjaan ternyata yang aktif tinggal 11 orang. Sejauh ini langkah-langkah apa saja yang kawan-kawan tempuh dalam memperjuangkan hak kawan-kawan? Karena seharusnya perusahaan itu harusnya walaupun hak normatif itu tidak diminta, itu kewajiban perusahaan, termasuk membayar upah sesuai dan memberikan BPJS kepada karyawannya. Terus kemudian sampai saat ini langkah-langkah apa saja yang kawan-kawan lakukan untuk kemudian menempuh apa yang kalian tempuh untuk kemudian tuntutan kawan-kawan terpenuhi? Jadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan yaitu ya termasuk bagaimana melaporkan ke badan pengawas, yaitu Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana itu Dinas Tenaga Kerja itu sudah mengeluarkan 2 nota, nota pemeriksaan, tapi sampai hari ini dan sudah melewati batas 14 hari, perusahaan masih belum mau menjalankan yang namanya normatif dan berbicara terkait kekurangan upah yang kita sudah laporkan, itu pun tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan, padahal sudah kami laporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi itu sendiri. Terus adapun langkah-langkah persoalan yang dimana terkait dengan PHK sepihak yang dilakukan terhadap saya sendiri, itu saat ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri PPHI, yang dimana sudah ada putusan dari pengadilan, tapi ternyata putusan itu berpihak kepada pengusaha gitu, pada perusahaan, tapi dan juga
setelah kami melihat bahwasanya ternyata putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri itu tidak mempunyai pertimbangan hukum. Itu sangat jelas. Nah, makanya setelah kami melihat, dalam artian berarti kami harus melakukan yang namanya kasasi, dan itu sudah kami daftarkan berbicara kasasi. Oh iya, Masya Allah. PBN dalam melakukan biasa perjuangan kawan-kawan dalam menuntut apa yang menjadi hak kawan-kawan pekerja. Saya kembali ke kawan Arya. Apa harapan-harapan kawan Arya dalam melakukan perjuangan ini ke depannya? Sebentar lagi kan kita akan melakukan Hari Buruh Internasional sedunia. Kira-kira apa yang kawan Arya lakukan? Apakah akan melakukan konsolidasi besar-besaran misalnya, atau mengajak para buruh untuk kemudian bersama-sama berjuang bersama kawan-kawan? Mungkin bisa disampaikan biar kawan-kawan buruh yang lain mengetahui gerakan-gerakan apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Silakan. Oke, kasih. Harapan sana gimana nih? Nanti udah beres lah. Nah, gimana? Nah, itu bisa. Oke, dan Harapan kami kepada terungkap pada di Kuartana. iya dari hari ini nih. Sebentar lagi kita akan memasuki 1 Mei hari. Itu pertama, mari kita sama-sama jalan untuk memperjuangkan apa yang kita bersama. Jadi, ayo kita sama-sama nantinya di tanggal 1 Mei dan di hari nasional dan juga di hari pendidikan di tanggal 2 Mei. Masya Allah sekali perjuangan. Masya Allah sekali perjuangan kawan-kawan. Harapan kita bersama, kawan-kawan yang belum bergabung berserikat. Mari sama-sama kita berserikat untuk kemudian sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi hak kawan-kawan di tempat kerja. Karena berserikat itu bukan hanya sekedar menuntut, tetapi dengan berserikat menjadi wadah, belajar sama-sama dan memperjuangkan apa yang menjadi seharusnya kesejahteraan untuk seorang buruh. Nah, itulah tadi liputan kami. Kami berjuang bersama kawan-kawan buruh Sulawesi Selatan, khususnya teman-teman yang sekarang mengadakan pemogokan di tempat kerjanya. Demikian, kita akan kembali pada liputan selanjutnya. Salam sukses, hidup buruh.